Gua saranin buat kalian yang menonton anime ini, terkhususnya buat para jomblis kayak gua, nih anime cukup berbahaya buat kalian yang udah ngejomblis lama. Efek sampingnya gak lain adalah ngehalu pengen jadian sama senpai di tempat kerja kalian atau mungkin di sekolahan kalian. Kenapa gua sampai membuat peringatan seperti itu di awal video gini? Karena abis nonton anime ini, the buff-nya sampai ke bawah mimpi. Wibu. Oke lah, daripada kalian semua penasaran sama anime ini, kayak biasanya aja, post dulu like dan subrek di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin ke para bestie kalian yang lainnya, agar gue bisa lebih semangat lagi dalam membawakan semua anime baru lainnya. Oke, langsung saja kita bacain mantra Jomblis Swarm 2. Persiapkan jiwa wibu jomblis nolep dalam diri kalian, dan inilah dia, Uchi no Kaisa no Chisai Senpai no Hanashi episode pertama. Uchi no Kaisa no Chisai Senpai no Hanashi. Scene awal dibuka dengan menampilkan seorang gadis yang sedang berjalan menuju ruang kerjanya di bagian pengembangan produk divisi kedua. Di dalam ruangan itu, terlihat seorang pria yang sedang sibuk membuat sebuah laporan pemasaran. Oh, sasuga Shinozaki-san. Senpai! Rupanya, gadis loli dengan boba jumbo tadi adalah senpai dari pria ini. Biar gampang, langsung gua kasih tahu aja nama mereka. Yang cowok bernama Shinozaki Takuma, sedangkan yang cewek bernama Katase Shiori. Takuma pun merendah di saat Shiori yang memuji kerja kerasnya. Homecha ikenai desu ka? Watashi no jiman no kouhai-san desu. Scene berlanjut di keesokan harinya. Terlihat Takuma yang sedang berjalan menuju kantor dan mendapati Shiori yang lagi mengeong di depan semak-semak. Miau, miau. Setelah disapa, Shiori yang nampak terkejut beralasan ada empus yang sedang bersembunyi di dalam sana. Setelah mendefinisikan gambaran kucing yang tadi ia lihat, Takuma malah menganggap senpainya itu yang sedang memperkenalkan dirinya sendiri. Chisai chairo no neko-san ne kawaikattan desu yo. Konna kanji nan desu yo. Sesampai di kantor terlihatlah manajer mereka yang bernama Akina Chihiro ini yang sangat terkejut karena Shiori yang telah menyelesaikan proposal kompetisi mereka meski deadline-nya yang masih cukup lama. Shiori pun beralasan itu karena dirinya ingin si manajer memeriksa dulu dan menyesuaikannya dengan keinginan klien mereka. Setelah dipuji sama Takuma, Shiori terlihat meregangkan lengannya karena ngerasa pegel-pegel di pundaknya. Meski Shiori menduga itu karena pekerjaan mereka yang cukup banyak, namun kita semua, bahkan Takuma tahu ada satu hal lagi yang membuatnya pegel-pegel di daerah bahunya. Suwari shigoto wa kata ya koshi ni kimasu ne. Sesaat setelah Takuma yang merasa pegel-pegel gitu enak dipijet, Shiori yang sepaham dengannya sontak membuat si jomblis ini ngehalu dalam seketika. Soko. FBI, open up! Halunya pun pecah karena Shiori yang menyadarkannya. Takuma yang salah tingkah jadi keceplosan, dirinya juga pengen dipijet karena pegel. Mendengar jelas membuat senpainya yang kawaii dan baik hati ini menawarinya sebuah pijatan. Mochi, mochi, mochi. Ada yang tegak tapi bukan keadilan. Itulah yang dirasakan sama Takuma dari pijatan tangan mungilnya Shiori. Tidak cuma itu, ketegangan pun memuncak usai mendengar ucapan senpainya yang cukup ngebuat kita semua dan juga Takuma ngefly dalam seketika. Kimochi yoku sasete agerarenai kamo. Singkat waktu, ketika Takuma yang sedang berlatih presentasi proposalnya, Shiori datang dan mengejutkannya. Mengetahui kohainya yang sedang berlatih, membuatnya teringat masa-masa tahun pertamanya di kantor, di mana meski tak terlihat gugup, namun proposalnya berkata sebaliknya. Usai menceritakan semua itu, kepercayaan diri Takuma mulai terbangun di saat itu juga. Namun karena masih gugup, dirinya pengen menuliskan kanji manusia di tangannya agar dapat menghilangkan rasa gugupnya itu. Mendengar buat Shiori mewakilkan Takuma yang sedang sangat gugup. Senpai Takusei, Hitonoji desu. Ayo, yang iri siapa? Ya, gua juga kok guys. Takuma menyayangkan jika harus memakan kanji manusianya Shiori, namun Shiori menenangkannya dan merasa bisa membuatkannya kanji manusia lebih banyak lagi. Berkat support darinya, Takuma merasa semua rasa gugupnya tadi telah hilang. Yo jelas lah krek, wong udah dapat banyak privilege dari Mbak Shiori loh.
Setelahnya, nampaklah Takuma yang menjadi penanggung jawab party buat divisi 2 mereka. Setelah mendatangi kesertaan seorang gadis yang bernama Yamagisi Aiko ini, Takuma yang nampak sangat dekat dengan seorang gadis lain yang bernama Hayakawa Chinatsu ini sontak membuat Aiko salah paham karena mengira mereka berdua yang berpacaran. 早川さんとは幼馴染で。 Setelah kesalahpahaman itu, Takuma mendapati Shiori yang juga salah paham karena mengira Takuma yang berpacaran dengan Chinatsu. Di saat Takuma yang hendak menepis dugaannya yang mengira Shiori cemburu, akan tetapi karena ucapan senpainya itu, Takuma jadi mengira Shiori yang benar-benar cemburu karena hal tersebut. Namun sayangnya, 篠崎さん、早川さんとお友達になりたいんです。 runtuh sudah jiwa jomblis dalam diri Takuma. Mengira akan ditembak, tapi ternyata Shiori hanya ingin berteman dengan Chinatsu. Parahnya lagi, Shiori sama sekali nggak peka dengan perasaan Takuma si jomblis ngenes. Setelah itu, meski merasa kecewa, tapi Takuma tetap mengenalkan bestinya itu kepada Shiori. 猫とかよく懐かれるんだよね。 見ればわかる。 Singkat cerita, di saat Takuma yang ngeliat senpainya itu yang gak pernah marah pada siapapun, dirinya pun menanyakan hal itu padanya. Dan jawaban Shiori sungguh-sungguh sangat dewasa. 落ち込んでる人をわざわざ怒ったりしませんよ。 Baru aja ngomong gitu, Shiori baru teringat satu hal dan langsung ngomeli Takuma. Karena senpainya mengatakan laporan Takuma yang dirasa kurang belakangan waktu, hal itu membuat Takuma terkejut dan mempertanyakannya dalam hati. Mengira itu soal kerjaan, namun ternyata... きちんと報告してくださいね。 Baru episode 1 loh guys. Ini baru episode pertama. Damage-nya kenapa udah kayak gini? Tolong panggilkan Shiori beralasan dirinya yang tidak ingin melewatkan semua kerja keras Takuma. Alasannya nggak lain karena dirinya yang pengen memuji Takuma buat tiap usaha keras yang dilakukan olehnya. Mendengar sontak buat Takuma merah dalam seketika. Yang bahkan kalau ditegur kayak gini, bahkan 1000 teguran sekalipun, Takuma pasti rela. 先輩は仕事なんですから。 Takuma pun berjanji untuk melaporkan tiap kerja kerasnya pada malaikat di depannya itu. Shiori pun senang dan mengatakan dirinya yang juga akan memperhatikannya di setiap waktunya. オフィスに戻って仕事の続きですよ。 Di sore harinya, terlihat Takuma yang sedang lembur buat mengerjakan tugasnya. Tak lama kemudian Shiori datang memberikan minuman kaleng untuknya. Takuma yang merasa harus membayarnya, namun Shiori merasa nggak perlu. いわばパワハラですから。 Mengetahui Takuma yang sangat rajin, Shiori dengan senang hati akan membantunya juga. Meski merasa nggak enak, tapi karena Shiori yang terus memaksanya, mau tak mau Takuma harus menerimanya. 終わったらパワハラでご飯もおごっちゃいますよ。 Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, sesuai dengan ucapan Shiori tadi, dirinya ingin mentraktir Takuma untuk makan malam bersamanya. Namun sebagai seorang gentleman, Takuma menolaknya dan malah ingin mentraktirnya balik. 私が、俺が。私が、口。 Di tengah perdebatan itu, Shiori nampak bersin karena merasa kedinginan. Dirinya kemudian mengajak kohainya itu untuk segera pergi ke restoran. Namun secara tiba-tiba, 篠崎さん。 dan ya dari reaksinya aja, kayaknya kita udah tahu perasaan Shiori yang sebenarnya. Ngeliat ketulusan Takuma, Shiori pun hanya bisa terdiam sembari wajahnya yang masih sangat memerah. 肝に銘じておきます。 Sepanjang perjalanan, Shiori yang bertanya kohainya itu yang gak kedinginan. Namun jelas aja Takuma merasa tidak kedinginan sama sekali. Usai mengendus bau dari jasnya Takuma, Shiori pun ngehalu dalam seketika. 全身をギュッとされてるみたいで。Merasa gak kuat lagi, Shiori nampak membalikan jasnya Takuma karena mereka berdua yang sebentar lagi sampai di restoran. 何があった？ Sesampai di sana, terlihat Takuma yang mengendus-endus jasnya sendiri karena aroma Shiori yang masih menempel di sana. めっちゃ先輩のいい匂いがする。どうかしました？
Setelah itu, Shiori merasa harus buru-buru memilih menu makanannya karena Takuma yang udah selesai memilih. Ngeliatnya jelas membuat Takuma memintanya buat memilihnya dengan nyantai. Setelah memutuskannya, mereka nampak memanggil pelayan resto itu buat mencatat pesanan mereka. Yang mana Shiori memilih miso lidah sapi dengan semur sayuran, serta puding sebagai pencuci mulutnya. Sedangkan Takuma memilih ikan makarel bakar sempurna. Shiori pun terkejut karena Takuma yang gak memesan pencuci mulut sepertinya. Karena terus dipancing, Takuma berakhir memesannya juga. Dirinya kemudian teringat support dari Shiori sebelumnya. Hal itu membuatnya berterima kasih padanya. Namun Shiori merasa itu semua berkat usaha keras Takuma sendiri. Dirinya juga merasa sudah sewajar seorang senpai membantu kohainya yang sedang kesulitan. Takuma yang memohon bantuannya lagi buat kedepannya, jelas Shiori pun akan membantunya dengan senang hati. Setelah pesanan datang, mereka berdua terlihat menikmati waktu kebersamaan mereka yang sangat indah itu. Keesokan harinya, lagi-lagi Takuma mendapati senpainya itu yang lagi mengeong di depan semak-semak. Setelah saling menyapa seperti di scene awal tadi, bedanya kali ini, Shiori mengajak Takuma buat ikutan memanggil kucing itu. Sontak Shiori pun terkejut dan mengira kucing itu yang membalas ngeongannya. Namun di saat yang bersamaan, Shiori merasa suara kucing tadi yang terdengar sangat berbeda dari yang ia dengar sebelumnya. Dirinya pun mengira ada kucing lain di dekatnya. Di tengah itu semua, terlihatlah manajer mereka yang memperhatikan dari kejauhan. Chinatsu yang melihat Pak Chihiro yang ada di sana, dirinya menyapanya dan bertanya apa yang sedang dilakukan olehnya. Pak Chihiro hanya merasa senang karena para bawahannya yang sangat dekat satu sama lainnya. Dan berakhirlah alur cerita anime Senpai Loli Bobarias Grimory episode pertama. Penggambaran yang paling cocok buat nih anime gak lain adalah Uzaki. Bisa dibilang, kata Shiori adalah versi kebalikan dari si junior koplak Uzaki. Shiori adalah senpai, sedangkan Uzaki adalah kohai. Shiori itu baik, lembut, dan tipe penyayang, sedangkan Uzaki gobloy, kocak, dan super jahil. Meskipun bertolak belakang dari segi sifat, ada satu hal yang pasti kalian nyadar bagian mana yang sama dari kedua karakter ini. Ya, betul sekali, sama-sama kawaii. Apa yang kalian kira barusan? Anak-anak zaman sekarang. BTW, Gideon mana ya menurut kalian? Oh ya, buat rating gue bakal ngasih 9,5/10 karena nih anime ternyata agak lebih berbahaya dari yang gue kira selama ini. Makasih banget buat yang udah nonton sampai akhir video dan sampai jumpa di episode kedua minggu depan. Bye-bye. うちの会社の小さい先輩の話